Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini kami akan membahas mengenai kayu sebagai bahan material bangunan. Berikut nama-nama anggota kelompok 2. Berikut adalah pemaparan materi kayu sebagai bahan bangunan. Kayu merupakan bahan baku yang fleksibel, serbaguna, dan salah satu bahan baku konstruksi yang berkelanjutan. Hal tersebut terjadi karena kayu diperoleh dari hasil penebangan pohon, baik di hutan alam, hutan tanaman industri (HTI), atau lokasi lainnya. Kayu telah digunakan sebagai bahan bangunan selama ribuan tahun. Juga banyak digunakan dalam industri furnitur dan dekorasi rumah dan di samping bidang usaha lainnya. Mudah dalam pengerjaan karena dibuat atau dibentuk sesuai keinginan serta mudah untuk dipaku, dibaut, atau direkatkan. Proses dan durasi pengerjaan lebih cepat karena banyak tukang lokal yang menguasainya, mudah didapat. Karena merupakan sumber daya alam yang masih banyak tersedia dan bisa didaur ulang lagi dengan cara reboisasi. Lebih ekonomis karena harganya relatif murah dibandingkan dengan bahan bangunan lainnya. Kekuatan kayu cukup tinggi dengan bobot yang ringan. Bahkan kayu solid akan awet dan tahan lama, daya tahan terhadap listrik dan bahan kimia cukup baik. Kayu merupakan isolator termal alami serta merupakan penyerap kebisingan yang juga baik. Jenis kayu tertentu mempunyai tekstur dan serat kayu yang indah sehingga mempunyai nilai lebih untuk dijadikan elemen dekorasi. Lebih aman dan fleksibel jika terjadi gempa bumi sehingga rumah yang terbuat dari kayu akan tetap pada kondisi aslinya. Tidak mudah retak dan tidak mudah bergeser karena kayu berasal dari alam, maka ia bersifat kurang seragam atau homogen. Terdapat cacat bawaan dan cacat alam seperti mata kayu dan pecah-pecah, kayu mudah terbakar, berikut beberapa kelemahan dan kekurangan yang umumnya ditemukan pada beberapa jenis kayu. Pertama, kayu merbau. Dengan teksturnya yang cukup keras dan stabil, kayu ini nyaris tidak memiliki kekurangan, sehingga digunakan sebagai alternatif pengganti kayu jati. Seperti hal kayu jati, kayu merbau juga tergolong mahal. Dalam bidang konstruksi, kayu ini cocok dijadikan penyangga dan atap rumah. Kedua, kayu meranti. Kayu meranti merah kerap digunakan sebagai material bangunan, terutama untuk area dalam ruangan dan interior. Hal ini karena kayu meranti memiliki sifat yang peka terhadap cuaca sehingga kurang bagus jika digunakan di luar ruangan atau eksterior. Terdapat dua jenis kayu meranti, yaitu meranti muda dan meranti tua, di mana dari segi kualitas keduanya sama-sama bagus untuk digunakan sebagai material bangunan. Ketiga, kayu kamper. Mempunyai keunggulan kuat terhadap serangga jika dibandingkan dengan kayu jati. Kayu ini lebih ringan dan harganya lebih terjangkau.
Aroma yang khas membuatnya dinamakan kayu kamper. Kayu yang memiliki serat halus dan indah ini biasa dijadikan bahan untuk membuat jendela dan pintu. Keempat, kayu kelapa. Diambil dari pohon kelapa yang sudah berumur 60 tahun lebih dan sudah tidak menghasilkan lagi. Keunggulannya sebagai material bangunan adalah kayu ini mudah dijadikan balok sehingga cocok sebagai tiang penyangga rumah. Kelima, kayu gaharu. Dianggap sebagai salah satu kayu termahal di dunia karena kayu ini memiliki ketahanan yang kuat dan kokoh serta mempunyai manfaat yang beragam. Kayu gaharu kebanyakan tumbuh di daerah Kalimantan dan memiliki karakteristik berwarna kehitaman serta mengandung resin yang berbau harum khas. Kayu pohon gaharu selain sangat baik untuk digunakan sebagai bahan bangunan atau perabotan interior rumah, resinnya juga banyak dimanfaatkan sebagai bahan dasar oleh produsen kosmetik, sampo, hingga parfum. Keenam, kayu jati. Jenis kayu yang banyak dicari dalam dunia furnitur dan berharga mahal. Hal itu karena kayu jati memiliki ketahanan yang kokoh dan kuat, tahan lama, tahan terhadap jamur, rayap, dan serangga lainnya. Di samping itu juga karena kayu ini memiliki keindahan dekoratif dengan teksturnya yang halus dan warna yang memikat seiring bertambahnya umur kayu. Selain diolah menjadi perabotan rumah dan elemen dekorasi, kayu juga digunakan sebagai pelapis lantai, dinding, dan bahan konstruksi bangunan lainnya. Nah, itu tadi penjelasan dari materi kayu sebagai bahan bangunan. Semoga materi tadi dapat bermanfaat bagi teman-teman yang menyaksikan. Akhir kata, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.